Oke, selamat datang di episode Mabok Bola Liga 1 spesial eksklusif bersama Taufik Ardiansyah. Ya, alhamdulillah teman-teman. Pada malam hari ini perangkap offset Mabok Bola ada episode spesial yaitu Mabok Bola Liga 1 yang akan berbincang mengenai masalah sepak bola lokal khususnya Indonesia bersama salah satu narasumber yang bisa dibilang sudah segudang pengalaman lah di lingkaran sepak bola Indonesia. Ya, langsung aja kita kenalin, ini dia Bang Taufik Ardiansyah. Tepuk tangan dong semuanya buat Taufik Ardiansyah. Halo semuanya. Jadi ya teman-teman pasti tahu semua lah siapa Taufik Ardiansyah ini kan, apalagi yang udah punya Instagram dari tahun 2015-16an lah. Jadi beliau ini salah satu wartawan atau jurnalis di salah satu media cetak dan media online nasional yaitu Jawa Pos. Lalu juga pernah menjadi ketua pers Persija, terus juga founder dari salah satu website seputar liga lokal yaitu Jacatranet. Langsung aja nih Bang Taufik Ardiansyah. Gimana kabarnya Bang? Baik Bang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya suatu kehormatan banget nih buat gue pribadi dan buat teman-teman perangkap offset bisa mengundang Bang Taufik Ardiansyah pada malam hari ini. Sama-sama Andre, senang juga diundang ke channel ini. Studionya keren. Menurut gue emang dunia digital sekarang udah semakin maju dan banyak orang yang minat di dalam. Jadi menurut gue acara ini tuh positif, apalagi masih sedikit channel yang ngebahas sepak bola Indonesia gitu. Jadi gue berharap kedepannya perangkap offset bisa lebih maju lagi dan aktif rutin mengulas bola Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bang Taufik atas ucapannya. Jadi di podcast kita pada hari ini sebelum-sebelumnya sama sih Bang, kita ngobrol santai, ya kayak tongkrongan biasa aja lah. Yang penting teman-teman di rumah bisa dapat lah isinya. Juga kita di sini di studio nggak tegang-tegang banget gitu kan. Bentar gue ngerokok dulu Bang. Jadi gimana sih Bang ya? Sekarang sepak bola kita bisa dibilang kembali mati suri lah ya. Terakhir itu kan liga kita kayak gini ya, ibaratnya mandek kayak gini tahun 2000 berapa Bang? Waktu 15 ya. Itu sempat mandek juga. Dan sekarang teman-teman supporter merasakan hal itu kembali gitu pada saat ini. Jadi gimana nih Bang menurut lu Bang untuk situasi sepak bola kita pada hari ini? Iya. Kalau misalnya flashback ke belakang ya, 2015 itu sepak bola kita mandek, tapi dengan penyebab yang beda, nggak kayak tahun ini. Tahun itu kan saat itu mandek karena PSSI dibekukan oleh Kemenpora dan akhirnya di-ban oleh FIFA. Nah waktu itu di 2015 itu Persija ketemu Arema tuh di laga pembuka Liga 1. Oh yang BP hat-trick ya? BP hat-trick, yeah. 4 gol. 4 sama skornya. Waktu itu gue kebetulan hadir di Malang, liputan pertandingan pembuka waktu itu. Nah abis dari Malang itu kan Persija lawan Lamongan ya. Jadi dari Malang gue lanjut ke Lamongan waktu itu. Nah sebenarnya di Malang waktu itu orang-orang sebenarnya tahu kalau liga itu belum dapat izin dari polisi. Cuma waktu itu suasana di Stadion Kanjuruhan itu rame, ada konser ya, musik-musik penghibur gitulah. Terus juga banyak sponsor-sponsor pada buka stand. Jadi
mereka tahu situasinya belum dapat izin polisi, tapi mereka pede liga tetap jalan. Nah, kalau tahun ini kita juga pede nih, liga tetap jalan, cuma di detik-detik akhir menjelang kick off seharusnya bergulir lagi, ternyata PSSI nggak dapat izin dari polisi. Nah, itu bedanya di situ. Kalau dulu tim-tim udah menjalani pertandingan 1 sampai 2 pertandingan, kalau ini sama sekali belum nih. Jadi Hamin 3 kalau nggak salah, apa Hamin 2 gitu. Ternyata kita baru tahu polisi nggak dapat izin, nggak ngasih izin buat PSSI menggulirkan liga. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang sangat disayangkan gitu, karena apa yang tim lakukan tahun ini tuh beda sama tahun 2015. Kalau tahun ini tim itu kan bener, semua tim nggak cuma Persija ya, semua tim itu kan lagi pada susah, nggak ada pemasukan dari sponsor, nggak ada pemasukan dari tiket, dan mereka harus merenegosiasi kontrak pemain yang gaji mahal-mahal gitu, kayak Persija. Termasuk sponsor juga bang ya, bermasalah juga ya. Iya, karena emang pandemi gini susah nyariin duit Andre gitu. Nah, di saat tim udah habis-habisan berjuang buat mempertahankan pemainnya biar tetap bertahan, mau main di liga yang emang sebenarnya riskan buat digulirkan, ternyata izin nggak keluar gitu. Ini kan disayangkan. Seharusnya nih ya, kalau misalnya dari awal itu nggak dapat izin, ya nggak usah lah sesumbar kita bisa menggelar kompetisi gitu, kan kasihan. Benar. Jadi gitu. yang dirugikan tuh bukan cuma tim doang ya, dari sisi finansial tim, terus juga udah ada kontrak sponsor juga, apparel. Nah, yang dirugikan juga banyak stakeholder lainnya, kayak para pedagang juga, supporter juga, ya kan. Supporter kerugiannya itu kita kehilangan hiburan lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang gua herankan kan gimana, ketua PSSI kita ini kan ya dalam tanda kutip dari pihak kepolisian juga lah sebenarnya, Pak Muhammad Iriawan atau yang akrab disebut Iwan Bule gitu. Iya. Apa kurang bang itu pelicinnya ya? Menurut lu nih sebagai di mata jurnalis lah, apa gimana sih bang? Sedangkan nih yang kita tahu ya, ini kita beda konteks dari sepak bola gitu. Kita berbicara tentang pilkada, itu mendapat izin dari pihak kepolisian. Padahal ya pilkada itu lebih riskan lah menurut gua, iya, penyebaran COVID-nya ini gitu. Jadi gimana ya, waktu ada info dari Mabes Polri kalau izin itu nggak keluar, gue sebenarnya sempat mikir, mungkin ini gimmick yang apa namanya, yang dibuat seolah-olah nggak dapat izin dulu, tapi ntar ujung-ujungnya diizinin di mungkin H-1 gitu, H-1 pertandingan kick off. Ternyata beneran gitu. Ternyata beneran gak dapet izin nyampe nyampe seharusnya liga itu kick off tanggal 1 Oktober, ternyata belum dapet izin. Nah, sebenarnya agak apa ya, jadi pertanyakan juga sih kapasitasnya ketua PSSI gitu. Beliau yang latar belakangnya polisi, tapi mungkin apa ya, kalah power kali ya, boleh dibilang. Tapi kalau misalnya gue berhusnuzon sama aparat kepolisian kita, mungkin polisi itu nggak mengambil risiko gitu. Mereka udah mengeluarkan izin buat menggelar pilkada. Kalau misalnya Liga 1 juga diizinkan, itu kayaknya mereka tuh bakal fokusnya kebagi dua gitu. Jadi mendingan, oke, mungkin polisi menyadari kalau pilkada itu salah, mungkin ya. Mungkin ngasih izin, mungkin dalam hal ini salah gitu. Tapi misal gue polisi nih, tapi gue akan lebih salah kalau mengizinkan liga juga berjalan gitu. Jadi artinya ada dua resiko penyebaran COVID di tengah pandemi ini nih gitu. Pilkada satu, Liga 1. Jadi jalan tengahnya, oke deh, pilkada gue izinin, tapi Liga 1 nggak dulu deh gitu. Dengan segala resiko yang siap gue ambil, ya inilah keputusan gue. Liga 1 ntar dulu, pilkada diizinin. Mungkin begitu. Tapi kan kalau yang gue lihat bang, teman-teman juga pasti menyadari lah,
udah baca banyak itu berita-berita di portal media manapun gitu. Bahwasanya PSSI ini ya dan PT LIB juga sepakat gitu Bang. Bahwasanya ketika liga digulirkan, maka aturan-aturan yang berlaku itu harusnya dijalankan. Kayak misalkan apabila ada salah satu supporter yang datang ketika timnya bermain, otomatis tim itu kan WO kan kalah 3-0. Lalu juga protokol kesehatan juga diterapkan. Nah, di luar negeri pun sepak bola udah jalan lah, kayak liga-liga Inggris, liga-liga di Eropa, liga-liga top Eropa itu jalan dengan protokol kesehatan. Kayak misalkan yang awalnya normalnya biasanya kita salaman antar pemain, sekarang nggak ada gitu. Karena kan menurut gua dengan ancaman supporter datang terus tim di WO kan, itu udah paling berat sih menurut gua. Ya otomatis tapi kita nggak bisa ngelak juga lah, maksudnya antusiasme atmosfer supporter kita ini kan emang sangat kuat banget ya, animonya besar banget gitu. Tapi yang menurut gua sangat disayangkan banget gitu, kenapa polisi bisa misalkan benar berpikiran apa yang lo katakan tadi, mengambil salah satu resiko. Padahal ya di sepak bola itu ketika bola main ya resikonya menurut gua dari 100% 20% dong lah. Soalnya kan di situ nggak ada keramaian banyak ya, cuman ibaratnya paling 11 pemain musuh dan 11 pemain lagi dan staff-staffnya, udah itu doang menurut gua. Kenapa ya Bang? Maksudnya apa ini ada salah satu cara karena PSSI nggak siap gitu untuk menggulir pertandingan, hanya alibi aja lah karena COVID gitu. Padahal segalanya udah diatur lah kan. Apa karena apa nih Bang? Jadi ini opini gue ya. Kalau misalnya gue memposisikan diri sebagai polisi misalnya, gue misalnya pejabat tinggi di polisi, menurut gue apa yang PSSI siapkan mengenai protokol kesehatan, terus mengenai sanksi-sanksi kalau misalnya klub melanggar misalnya, atau kalau misalnya supporter datang, itu semua menurut gue nih ya, gue sebagai polisi itu ragu sih. Misalnya gini ya, misalnya Persija lawan Persebaya main di Bantul, PSSI bisa jamin nggak bonek nggak datang atau The Jack nggak datang? Oke, The Jack nggak datang, tertib, ikut aturan, tapi bonek ada nggak bisa jamin bonek datang? Oke, bonek datang, Persebaya misalnya di pertandingan itu menang 3-1 misalnya, Persija kalah, tapi karena bonek datang hasil dibalik, jadi Persija yang menang, Persebaya kalah. Rusuh nggak gitu ya maksudnya? Enggak, kita nggak usah mikir rusuh. Misalnya bonek datang nih, kan Persija jadi menang kan, yang tadi kalah, karena kan peraturannya kan kalau supporter datang, klub yang supporter datang itu akan dianggap kalah meskipun menang. Nah, tapi pertanyaannya, bonek yang misalnya ngelihat supporter tim kesayangannya itu atau dianggap kalah sama PSSI misalnya, kira-kira respon lu gimana? Kalau gue jadi bonek nih, gue bakal berpikir, loh nggak apa-apa kalah, kan nggak ada degradasi. Itu Andre, di awal udah salah, PSSI nggak tegas di situ. Coba kalau misalnya kompetisi di tengah pandemi tapi tetap ada degradasi. Oh iya benar. Gue baru paham situ Bang, baru ngebaca alurnya, karena emang baru tahu sih, udah tahu tapi baru ingat juga karena emang peraturan sekarang. Makanya kenapa sekarang tim-tim Liga 1 yang nggak persiapannya biasa-biasa aja, hanya beberapa tim, malah kan ada salah satu tim Makassar ya, PSM Makassar itu banyak banget kan minjemin pemain ke Liga 2. Malah yang sekarang tuh yang emang lagi gembor-gembor Liga 2 menurut gue ya. PSM itu malah jadi tim yang paling terakhir persiapan. Iya. Di sisi lain persiapan terakhir juga ya udah kayak mau enggak lah, mau ibaratnya dilanjutin syukur, nggak dilanjutin ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi apa ya? Jadi emang sistem yang dibuat PSSI emang udah menimbulkan keraguan gitu. Itu baru jadi baru dari satu aspek loh ya. Satu aspek soal kompetisi nggak ada degradasi. Jadi misalnya ya kita supporter misalnya, yuk gua kangen nih dukung Persija di Bantul misalnya, ayo kita datang ke Bantul. Terus ada teman yang protes, jangan nih, ntar Persija kalah gimana, WO gimana gitu. Nggak apa-apa, nggak ada degradasi ini. Jadi kan ya udah deh, nggak ada degradasi ini, ngapain? Yang penting gue udah ke Bantul, gue udah nonton Persija, gue udah jalan-jalan, kan udah. Iya benar-benar. Gitu. Lain hal kalau ada degradasi. Ya. Tapi nih, misalkan emang liga ini pada akhirnya diberhentiin nih, ya kan? Apakah
tim peringkat pertama di Liga 1 ini yang kemarin 2020 kan baru berjalan 2 pertandingan kalau nggak salah ya. 3 ya, tapi yang gue tahu Persija itu baru 2 kan. Persija baru 2. Lawan pertama Borneo terus Bayangkara. Apakah tim yang peringkat pertama saat ini sementara ini bisa dikatakan juara atau enggak sih, Bang? Enggak lah. Ya tahu diri lah ya harusnya. Iya, seharusnya tahu diri. Tahu diri masa baru 3 pertandingan kan. Kalau liga-liga apa ya, Belanda kali ya, yang udah berjalan menjelang akhir pekan, akhir musim gitu maksudnya. Iya, Ayak ya kalau Ayak ya. Itu kan nggak lanjut tapi udah karena menjelang akhir musim udahlah dinyatakan juara. Tapi kan ini liga setengah jalan aja belum gitu. Baru 3 match. Jadi ya nggak pantas sih kalau misalnya memutuskan tim yang saat ini ada di peringkat 1 itu dinobatkan jadi juara gitu. Tuh kalau kayak gitu ceritanya ya mendingan Persegres juga dulu waktu KNB League 2015 juga harusnya jadi juara dong. Seharusnya Persegres tuh tahun 2015 kan dia peringkat pertama kan. Peringkat pertama. Oke. Jadi ya di sisi lain berarti ya apapun keputusannya nanti ya. Ini juga hari ini kayaknya ada update baru Bang ya. Kayak katanya PT LIB itu bakal mau mengadakan extraordinary club meeting sama seluruh peserta klub Liga 1 di Jogja nih minggu depan. Ini kira-kira nih bahas apa nih Bang? Maksudnya bakal ada drama apa lagi selain ini menurut lo ya? Berdasarkan apa ya? Berdasarkan info yang gue dapat hari ini sebenarnya Sekjen PSSI Yunus Nusi itu belum ngasih tanggal ya. Cuman ada bocoran dari klub, infonya tanggal 13. Berarti hari apa ya? 13 tuh? 13 Oktober. Minggu depan lah ya. Kurang lebih lah minggu depan. Hari Senin kali ya, 13 Oktober tuh. Nah, katanya tuh mau ya hari apa lah, tanggal 13 pokoknya. Itu emang katanya mau ada Selasa ya. Katanya mau ada pertemuan di Jogja. Pertemuan tatap muka nih. Karena kan banyak klub yang udah tiba di Jogja nih, kayak misalnya Persiraja. Gila loh, dari Aceh ke Jogja, udah nyampe Jogja tapi kompetisi nggak jadi, ngeselin. Terus Bali juga, barang-barangnya udah nyampe Jogja. Tapi katanya pemainnya udah pulang semua staffnya, apa enggak? Enggak, mereka masih nahan, masih stay. Nah, jadi mereka tuh ngasih deadline 2 minggu ke PSSI. Kalau misalnya dalam 2 minggu itu nggak ada kepastian, ya udah mereka bakal mundur. Nah, kalau 2 minggu itu berarti pas tuh tanggal 13. Kan harusnya kayak tanggal 1 kan. Tanggal 13 kalau misalnya hasilnya ternyata minor atau negatif, ya udah. Persiraja memutuskan bakal nggak ikut Liga 1. Sebenarnya juga banyak klub loh yang apa ya, yang memprotes gitu. Misalnya Madura, pelatihnya RD, ya itu bilang kalau misalnya nggak ada kepastian, ya udah mendingan kompetisi Liga 1 tahun ini nggak usah dilanjutin. Kita fokus aja nih buat tahun depan. Karena kan tahun ini kan udah nanggung banget lah. Nanggung gitu. Karena udah Oktober, November, Desember. Jadi menantang tahun depannya sekalian. Tapi misalkan kompetisi diberhentiin ya, gue ngerinya sih Bang. Ini enak ada banner gitu dari ada banner dari FIFA nggak sih? Maksudnya ya liga berhenti gitu. Maksudnya FIFA itu bersikap nggak sih kayak Bennett, salah satu federasi, karena emang nggak melanjutkan kompetisi. Tapi kan ya gue berharapnya sih ya emang nggak dilanjutin lah. Tapi kita PSSI ini harus bersiap ini dari sekarang kalau emang ini nggak jadi, dan pada misalnya nantinya tahun depan itu benar-benar 100% persiapannya. Jadi kita udah harus menatap Liga 2021 gitu kan. Tapi yang gue takutkan ada Bennett dari FIFA nggak sih Bang, maksudnya teguran atau sanksi gitu, karena federasi memberhentikan pertandingan kompetisi gitu. Sebenarnya belum ada wacana itu sih ya. Gue belum pernah dengar gitu. Apakah kalau misalnya Liga 1 nggak digelar, apakah FIFA bakal menjatuhkan sanksi gitu. Cuman PSSI itu sebenarnya ngotot buat menggulirkan liga karena dia itu pengen Indonesia, pemain-pemain kita itu matang persiapannya buat Piala Dunia gitu. Jadi lucu aja kalau menurut PSSI ya, itu lucu aja ketika tahun depan nih 2021 Indonesia bakal jadi tuan rumah, tapi di 2020 nggak ada kompetisi gitu. Jadi ada banyak apa ya, menurut nilai gue ngeliat kayak mereka tuh takut kehilangan satu generasi gitu.
kalau misalnya menggelar Piala Dunia tapi nggak ada kompetisi di sebelumnya gitu, Dre. Oh iya bang, bicara ini di ASEAN ini ya, Asia Tenggara khususnya ini ya. Apa cuma Indonesia doang bang kayak gini bang? Kayak masalah Malaysia, Thailand, sama nggak sih kayak Indonesia keadaannya, keadaan situasi sepak bolanya? Yang lu tahu gitu? Kalau gua kan masih belum tahu lah keadaan sepak bola di Asia tuh. Mereka bergulir ya. Cuma gini, Dre. Mungkin karena mereka itu negara kecil. Jadi pemerintahnya itu mudah buat mengendalikan penyebaran virus corona gitu. Oh iya benar. Benar, karena kita tuh wah luas banget, Dre. Di sisi lain juga antusiasme supporter juga kan di sini ya ibaratnya paling besar lah se Asia kan. Itu juga bisa salah satu alasan kenapa akhirnya pihak polisi nggak ngasih izin gitu kan. Iya. Pertandingan. Karena emang bener penyebaran COVID itu masih belum reda, masih Tiap tinggi harinya gitu. meningkat lah ya. Tiap hari meningkat. Jadi ya beresiko sebenarnya buat menggelar kompetisi. Tapi kalau misalnya nggak menggelar kompetisi, itu banyak orang yang nganggur gitu. Pemain nganggur, nggak ada pemasukan. Pedagang-pedagang yang jualan merchandise jadi nggak bisa jualan. Kotak-kotak somai. Kotak-kotak, somai. Ya termasuk kita nih nggak ada hiburan. Coba lu deh misalnya, lu mau nggak kompetisi? Kalau lu sebenarnya milih kompetisi dilanjut apa enggak? Kalau gue pribadi dilanjut. Kenapa? Ya karena hiburan gue selain gue suka Liverpool ya di Liga Inggris. Ya karena Liga Indonesia itu menurut gue salah satu hiburan yang paling murah di Indonesia gitu. Iya. Apalagi saat pandemi seperti ini kan, kita nggak boleh kemana-mana. Iya. Ada PSBB ketat banget kan, kita ya susah lah mencari hiburan. Main bola pun sekarang ya udah nggak bisa bang, karena setiap lapangan pun udah tutup. Kita mau nyewa juga udah nggak bisa kan. Ya salah satunya itu kita nonton bola di rumah, nonton bola di Indonesia lebarnya gitu. Tapi ya kembali lagi ke awal, kalau emang ini untuk kebaikan bersama juga. Terus juga kalau dilanjutkan banyak resiko ya kenapa enggak gitu, kan untuk diberhentiin. Tapi yang gue harap PSSI ini kedepannya memulai Liga 1 2021 ya dengan persiapan yang penuh. Nggak kayak sekarang lah, soalnya menurut gue sepak bola kita itu tuh levelnya tuh dari dulu nih bang ya, dari ibaratnya dari waktu setelah dualisme itu kan menjabat yang gue tahu nih Gubernur Sumut siapa sekarang? Jadi Edi Rahmayadi sampai sekarang itu ya udah kayak kayak datar gitu, kagak ada naik-naiknya. Maksudnya ya paling naik di level junior lah di U19. Nah U19 juga kayaknya di luar negeri juga nggak seantusias kita gitu. Di kita kayaknya U19 bagus aja langsung diangkat gitu. Menurut gue udah pencapaian prestasi PSSI itu datar gitu bang, hanya menjalani kompetisi, ngirim AFC, terus juga udah juara. Nah buat level-level internasional ya nggak ada perubahan gitu. Tapi nih semenjak berbicara level prestasi timnas nih, menurut lo nih si opa Korea ini siapa dia? Sintayong. Ada progres baik nggak sih bang? Iya. Enggak, menurut gua setelah kita ditinggal Luis Milla, kita tahu semua lah Luis Milla tuh ya orang Spanyol, terus juga pernah main di Real Madrid. Maksud gua bukan itu, tapi pola permainan Indonesia udah kebentuk nih. Gue lihat dari semenjak pas Asian Games tuh udah kelihatan. Nah sekarang langsung diganti sama Sintayong kan. Ada nggak sih bang kedepannya harapan buat timnas nih kedepannya? Sebenarnya gue menyayangkan ya ketika timnas itu udah mulai mainnya bagus di era Luis Milla, tapi toto diganti gitu. Karena alasan yang menurut gue itu alasan klasik banget gitu di Liga Indonesia gitu. Jangan banding-banding rokok katanya. Iya. Sekarang dilatih sama STY. Ya, STY. Nah, awal-awal dilatih kan timnas kalah tuh. Sekarang udah menunjukkan, menurut gue ya, ini udah menunjukkan progres yang bagus. Ada perubahan permainan yang ditunjukkan oleh para penggawa timnas muda kita ya gitu. Jadi harapan gue nih ya, timnas nih biarin deh dulu di luar negeri, jangan pulang ke Indonesia. Karena pertama di Indonesia itu
COVID masih tinggi. Bener. Nah, lagi pula kompetisi di Indonesia belum tentu pasti digulir. Jadi mendingan timnas nih biarin dia uji coba di luar negeri. Kayak nyari pengalaman ya. Sekalinya pengalaman. Jadi semakin lama tim itu diracik oleh suatu pelatih yang berkualitas, itu nanti juga akan menghasilkan suatu kualitas sendiri menurut gue. Bener. Gitu. Ya kalau yang gue lihat sih permainan siapa tuh sekarang U19 siapa sih ya? Yang gue tahu tuh paling kayak Witan Sulaiman. Nah si kembar Kribo tuh siapa Bagus Bagas yang masuk Bagas doang nggak masalah ya. Bagus cedera. Nah Brevatari juga itu ada perkembangan sih bang selama di Kroasia ya. Yang nggak tahu dah entah dia main di negaranya Marco Simic kan termotivasi. Nah kalau gue pikir gitu bang, kenapa nih anak timnas U19 main di Kroasia bagus itu karena dia semangat pengen main bareng Simic gitu kan jadinya. Nah habis itu dari awal dari uji coba kalah, terus lawan Qatar menang, terus seri, terus sekarang terakhir kemarin tuh menang lawan salah satu tim lokal di Kroasia bang, yaitu NK Dugopolje namanya, 3-0. Itu yakinkan banget kan menurut gua. Itu ya bener kata lu bang, STY bisa ada harapan ke depannya buat timnas kita gitu kan. Jadi apa ya progresnya ya? Ya bagus. Maksudnya udah STY jangan diganti gitu menurut lo? Ya maksudnya. Tapi PSSI pelin-pelan bang, maksud gua kemarin aja STY sempat hampir dipecat, begitu dipecat sih kayak nggak dilanjutin lah, ada isu gitu kan. Terus akhirnya tetap dilanjutin sekarang gitu. Kadang suka pelin-pelan juga sih menurut gua. Itu gimana bang sih? Ya itulah apa ya namanya ya? Ya jeleknya federasi kita kayak gitu. Federasi kita kayak gitu jeleknya. Ini kan sebenarnya hal-hal non teknis lah yang sebenarnya seharusnya bisa diatasi dengan mudah gitu oleh PSSI. Masa cuman karena waktu itu kan masalahnya kan STY pengen timnas langsung TC di negaranya kan, di Korea maksudnya. Cuman PSSI alot nih negosiasinya, akhirnya STY pulang sini gitu. Jadi ini masalah komunikasi aja sih. Nah ke depan untuk mempertahankan STY menurut gue federasi bener-bener harus mendukung program-program dia sih. STY mau apa, PSSI tinggal cari budgetnya, ya udah jalanin. Karena emang membentuk tim yang tangguh emang harus mahal nih. Bener. Kalau murah bukan tim tangguh namanya. Iya. Tim Tenggo. Sparring aja. Tenggo, iya. Sparring aja sama tim Liga 3 kalau mau murah. Iya, sparring aja sama Bek Sapara juga ada. Bek Army. Ini enak banget asli. Ini namanya teh. Teh Javana. Ya udah kan. Ya paling masalah timnas kayaknya itu aja bang ya. Iya. Nggak ada pembahasan lain maksud gua. Ya udahlah berdoa aja lah ke depannya supaya timnas kita bisa bersaing sama Tsubasa dan Misaki juga kan.